Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara hal yang paling penting bagi kita dalam kehidupan ini, terutama kehidupan beragama, adalah iman. Iman ini fondasi, dasar bagi seluruh amal-amal yang kita lakukan. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla hanya memberikan jaminan surga ini bagi orang-orang yang beriman lalu mengaplikasikan imannya itu dalam bentuk amalan. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan disiapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Karena itulah maka setiap kita wajib memperhatikan masalah iman yang ada dalam diri kita. Jangan sampai melemah, jangan sampai berkurang, apalagi hilang dari kehidupan kita. Karena itu akan membinasakan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Pupuk iman, bina iman, benahi diri dengan iman, dijamin kita akan selamat. Bagaimana caranya untuk membina iman kita? Pertama, raih penyebab lahir dan tumbuhnya iman dalam diri kita. Apa yang menjadi penyebab lahirnya iman? Penyebab lahirnya iman adalah ilmu. Iman ini lahir dari ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang kalimat tauhid la ilaha illallah beserta seluruh isi kandungannya berupa syariat Islam. Makanya Allah berfirman dalam surah Muhammad, kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui oleh kalian, ilmui oleh kalian, pelajari oleh kalian tentang la ilaha illallah. Pemahaman kita, pengetahuan kita tentang isi kandungan la ilaha illallah ini akan menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan pengenalan yang sangat mendalam. Lahirlah ilmu, lahirlah iman. Ilmu tentang Allah melahirkan iman. Karena ilmu tentang Allah melahirkan rasa takut kepada Allah, mahabbah kepada Allah, roja kepada Allah, tawakal, ikhlas dan yang sejenisnya yang merupakan unsur-unsur iman akan tertanam dalam diri kita. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu ini yang menyebabkan orang itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka pupuk iman ini dengan ilmu. Ketika para ulama menjelaskan 4 kewajiban, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Yang pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Dan ternyata yang menjadi dalil atas keempat kewajiban ini adalah surah Wal Asr. Allah berfirman,
wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Rugi maknanya celaka. Rugi maknanya pasti terkena azab, kecuali orang yang melakukan 4 hal. Dari sinilah lahir 4 kewajiban agar terhindar dari kerugian. Yang pertama, ternyata ilmu, wajibnya ilmu didalili oleh iman. Allah menyatakan illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kenapa lafadznya iman, tapi kewajiban yang lahir dari sini adalah kewajiban mencari ilmu. Karena setiap lafaz iman, kata Ibnu Abbas, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Maksudnya iman yang lahir dari ilmu, bukan iman yang lahir karena ikut-ikutan, karena kebodohan. Itu iman palsu. Tapi iman yang lahir dari ilmu, ilmu tentang Allah dan syariatnya, akan melahirkan iman yang hakiki. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini menjadi dalil tentang wajibnya berilmu. Wa amilus solihat, ini menjadi wajibnya, dalil tentang wajibnya beramal soleh. Wa tawasau bil haq, dan ini menjadi dalil tentang wajibnya berdakwah. Wa tawasau bis sabar, dan ini menjadi dalil tentang wajibnya bersabar di dalam menghadapi segala macam rintangan, ujian yang pasti akan kita alami dalam hidup ini. Dari sinilah kita menyatakan bahwa memupuk ilmu, memupuk iman, caranya pelajari ilmu. Pelajari tentang Allah, pelajari tentang syariatnya. Bertambahnya ilmu kita tentang Allah dan syariatnya, bertambah mahabbah kita, cinta kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah berharap kita kepada Allah, bertambah juga keikhlasan tawakal kita kepada Allah, bertambahlah seluruh unsur-unsur penguat keimanan. Ini poin yang pertama. Kedua, setelah itu aplikasikan ilmu tersebut dalam bentuk amalan. Karena ayat atau hadis selalu mengaitkan antara iman dengan amalan. Amalan termasuk interaksi kita dengan sesama manusia. Akhlak, perilaku kita kepada sama manusia, itu lahirnya dari iman. Makin hebat iman, makin mulia akhlaknya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahasinuhum akhlaqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemuliaan akhlak lahir dari kuatnya iman. Karena itulah berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman nih, hendaklah jaga mulut, hendaklah dia berkata baik atau diam, hendaklah dia muliakan tetangganya, hendaklah dia muliakan tamunya. Lihat, menjaga mulut, berkata yang baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu akhlak, itu amalan. Dan itu aplikasi dari iman. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan akhlakmu. Kalau bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Itu akhlak. Lihat keterkaitan antara iman dengan akhlak yang merupakan amalan langsung dari ilmu. Ini menunjukkan bahwa salah satu cara membenahi iman kita, membenahi diri kita adalah dengan cara memiliki kemuliaan akhlak. Di saat akhlak ini buruk, itu menjadi indikator buruknya iman kita. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan
Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi menyatakan begitu, diawali oleh sumpah. Sumpah yang mengawali pernyataan maknanya taukid. Taukid itu menguatkan, memastikan pasti dia ini tidak beriman. Diulang lagi 3 kali. Ini taukid juga menguatkan. Ini dikuatkan 2 kali. Pertama oleh sumpah, yang kedua oleh pengulangan sampai 3 kali. Tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah orang yang tidak beriman itu? Dijawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Baik gangguan berupa ucapannya, omongnya nyelekit, bikin orang tersinggung, bikin orang sakit hati, ataupun perilakunya membuat orang-orang menjadi tidak nyaman dan terganggu dengan apa yang dilakukannya. Nyetel musik keras-keras sampai mengganggu tetangganya, atau dengan perbuatan-perbuatan yang membuat tetangganya tidak nyaman. Orang ini kata Nabi SAW tidak beriman sampai 3 kali, yaitu orang yang suka mengganggu tetangga. Lihat perilaku akhlak buruk seperti mengganggu tetangga. Ini indikator tidak adanya iman dalam diri orang itu. Menunjukkan iman dengan akhlak memiliki keterkaitan yang sangat kuat, yang sangat tidak bisa dipisahkan, sehingga memelihara, membenahi diri kita dengan iman. Selain dengan cara belajar, memahami ayat-ayat Allah dengan sesungguh-sungguhnya, juga dengan cara mengaplikasikan ilmu tersebut dalam bentuk amalan. Seluruh pengamalan dari ilmu pasti berupa kemuliaan akhlak. Hanya dengan 2 ini iman kita bisa dibenahi, bisa dipupuk, bisa diperbaiki. Tambah terus ilmu, pelajari tentang syariat Islam langsung dari sumbernya Quran Sunnah melalui bimbingan para ahlinya, para ulama. Karena Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah itu baru aplikasikan, baru amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin kokohlah iman kita, semakin kuatlah iman kita, semakin menancap akidah kita, dan semakin mulialah akhlak kita, maka semakin menyenangkan perilaku dan ucapan kita dalam pandangan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Salah satu di antara konsekuensi dari iman adalah munculnya rasa persaudaraan, cinta, kasih sayang dengan sesama mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta, kasih sayang. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, menunjukkan tidak adanya iman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kunci masuk surga itu iman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan
Seorang yang beriman sebelum kalian saling mencintai, saling berkasih sayang dengan sesama kalian. Adanya cinta menunjukkan adanya iman itu yang menjadi kunci untuk bisa masuk surga. Sehingga apabila tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama mukmin, berarti tidak ada iman dalam hati. Jangan berharap bisa masuk surga. Karena Nabi menyatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Nah, cinta dan kasih sayang kepada sesama mukmin inilah yang mendasari sikap baik kita kepada sama mereka. Saling menolong, saling membantu, saling melepaskan kesulitan, saling mendoakan, saling mensupport. Dan itu menjadi lem perekat ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Makanya kuat sekali keterkaitan antara iman dengan ukhuwah, dan kuat sekali antara ukhuwah dengan kemuliaan akhlak. Mulianya akhlak kita karena cintanya kita kepada mereka. Ingin mereka itu senang, ingin mereka itu bahagia, ingin mereka nyaman dengan sikap kita, maka kita tunjukkan kemuliaan akhlak. Tidak ingin kita mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Karena apa? Karena ketidaknyamanan atau gangguan kita kepada mereka menunjukkan hilangnya iman seperti yang tadi diterangkan. Iman melahirkan rasa cinta kepada sama mukmin. Rasa cinta ini mendorong kita semuanya untuk menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama muslim. Akhirnya nyamanlah hidup mereka di hadapan kita. Kita juga nyaman bersama dengan mereka. Akhirnya terjalin ukhuwah Islamiyah. Akhirnya terikat pula persaudaraan antar sesama muslim karena akidah dan karena kemuliaan akhlak, maka lahirlah persatuan dan kesatuan. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan menunjukkan iman dalam bentuk kemuliaan akhlak yang Allah persatukan hati-hatinya di kalangan mereka. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati orang-orang mukmin. Seandainya kalian menginfakkan seluruh harta di muka bumi sebagai dana persatuan, kalian tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Berdasarkan hal itulah yuk kita ciptakan ukhuwah Islamiyah dalam bentuk menunjukkan kemuliaan akhlak dengan sesama muslim. Dan itu harus didasari oleh rasa cinta yang besar kepada sesama mukmin, dan rasa cinta ini lahir karena adanya iman, karena Allah menuntut orang yang beriman wajib menganggap sesama beriman sebagai saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah seorang mukmin dengan mukmin lain itu adalah bersaudara. Tunjukkan persaudaraan kita dalam bentuk mencintai mereka, dan tunjukkan cinta kita kepada mereka dengan menunaikan kemuliaan akhlak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang sebagaimana kita pun ingin kita dihargai. Kalau kita ingin ditolong, tolonglah orang sebagaimana kita pun ingin ditolong. Kalau kita ingin diperhatikan, dipedulikan, perhatikan, pedulikan orang lain sebagaimana kita pun menginginkan demikian. Itulah aplikasi iman. Siapa yang belum begitu tidak beriman.
Karena Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu minal khair, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk dirinya sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua jadi orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu sehingga iman kita terpupuk. Semoga Allah juga memberikan taufik hidayah agar kita semua mampu mengaplikasikan ilmu dan iman ini dalam bentuk ibadah, amal soleh dan kemuliaan akhlak sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan di antara sama mereka dan sama kita dengan lebih erat lagi daripada sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqina min fadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-'adu wa shamatati al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal huzn wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza. Allahumma arham mautahum wasfi maradahum wa jami' kalimatahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah. وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.